Rama-Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para upacarika, selamat malam semuanya. Namo Buddhaya, Sotihontu. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik pada malam hari ini ya. Romo Suhendri juga kalau kita lihat dari data dirinya, termasuk kader Magabudi Banten, yang luar biasa ya, karena bisa memenangkan bahkan lomba ceramah secara nasional. Mudah-mudahan suara saya tidak ada masalah. Kalau ada, panitia mohon diinformasikan ya. Baik. Karena ilmu telepati saya masih tahap belajar, jadi mesti disampaikan. Nah, satu apresiasi juga, saya melihat secara konsistensi acara yang diselenggarakan oleh segenap sumber daya yang ada di Magabudi, Banten, ini secara konsisten hadir setiap Sabtu malam. Dan kalau menilik dari persiapannya, saya harus angkat 2 jempol, maunya 4 jempol. Tapi karena jempol 2-nya kaki di bawah, jadi 2 saja sebenarnya 4 jempol. Di Jakarta sendiri, mereka pada waktu tahu Banten, ini penguasa darurat sipilnya Romo Simabudi, mudah-mudahan hadir ya. Jakarta ketar-ketir takut. Saya katakan Banten itu tiap Sabtu malam secara konsisten. Wow, mereka sangat respect ya, sangat salut dengan kita di Banten. Teman-teman sekalian, saya akan tampilkan, saya akan sapa teman-teman sekalian ya. Bukan berarti tidak memberikan respect yang pantas, supaya sapaannya tidak terlalu panjang. Saya akan tampilkan materi saya. Seperti yang sudah dibocorkan oleh MC dan moderator, judulnya adalah Becoming a True Spirited Buddhist, yang lebih kurang dalam bahasa Sunda diartikan menjadi seorang Buddhis yang bersemangat benar. Nah, teman-teman sekalian, kita secara teori, secara pemahaman, kita tahu bahwa satu makhluk kalau ingin merealisasi kebudaan menjadi seorang Buddha, maka harus menyempurnakan 10 parami atau paramita seperti yang ditampilkan. Nah, usaha untuk menyempurnakan 10 parami atau paramita ini luar biasa. Kalau kita ingat riwayat Buddha, pada waktu Buddha keempat, Buddha Dipangkara, di mana pertapa Sumedha memberikan atau mengucapkan tekad di depan Buddha untuk jadi seorang Buddha. Nah, kemudian menjadi Buddha ke-28. Buddha ke-28 dengan Buddha 21, jadi dibatasi, dilokalisir, itu jaraknya 92 kalpa. Satu kalpa itu bisa miliaran tahun lamanya. 21, Buddha ke-28 sebegitu panjang 92. Kalau ditarik sejak bertekad di Buddha keempat, luar biasa lamanya untuk merealisasi kebudaan tersebut. Nah, 10 dari paramita itu adalah wirya parami, usaha atau semangat. Teman-teman sekalian, wirya sendiri sebetulnya mengandung bukan hanya aspek semangat saja, tetapi di dalam wirya juga mengandung usaha, upaya, semangat, kekuatan, keuletan, dan antusiasme. Jadi aspek-aspek itulah yang terkandung dalam wirya. Teman-teman sekalian, sebagai pendahuluan, yuk kita kilas balik sedikit, bahwa ada yang menggolongkan orang, termasuk kita, kalau kita mengakui bahwa kita manusia atau orang, ada 4 kelompok orang. Yang pertama adalah
Orang-orang yang tidak punya tujuan hidup, otomatis biasanya dia tidak punya semangat dalam kehidupan ini. Yang kedua, orang-orang punya tujuan hidup, tapi dia nggak punya semangat untuk merealisasikan tujuan-tujuan hidup dia. Yang ketiga, punya tujuan hidup, tapi semangatnya kendor, semangatnya kurang untuk merealisasikan berbagai tujuan hidup yang dia miliki. Dan yang terakhir, orang-orang yang punya tujuan hidup dan penuh semangat, cukup semangatnya untuk merealisasikan. Tentu saja, teman-teman sekalian, meraih berbagai tujuan hidup itu tidaklah mudah. Jadi butuh semangat, terutama pada waktu hasil yang kita dapatkan kurang sesuai. Ada di kelompok mana kita, meskipun Ko Iwan Kurnia menawarkan, mau pooling nggak? Mau kasih pertanyaan nggak? Ada menunya gitu ya, tapi saya tidak akan menanyakan dalam pooling. Kita, masing-masing dari kita ada di nomor 1, 2, 3, atau 4. Tentu saja tidak ada setengah ya, teman-teman sekalian ya. Oh, saya ada 2,5, 3,5, kagak ada. Pilihannya 1, 2, 3, atau 4. Tentu saya tidak berkeinginan, tidak berkesempatan kali ini untuk tanya masing-masing di absen. Kitalah yang harus memasukkan ada di kelompok mana. Nah, tentu saja sebagai seorang Buddhis, kita harus punya tujuan hidup. Tadi pendahuluannya kan ngomong, kita butuh punya tujuan hidup, nomor 4, dan semangat yang cukup. Secara referensi, seorang Buddhis itu apa sih? Tujuan-tujuan seperti apa yang pantas untuk dimiliki dalam kehidupan ini? Yang pertama adalah jadi kaya. Tidak dilarang seorang Buddhis jadi kaya. Tapi tolong, kayanya ini jangan mengacu kepada persepsi umum. Kita harus kaya dalam materi, kemudian kaya dalam pengetahuan dan keterampilan, serta kaya dalam kebajikan. Yang kedua, tentu saja seorang Buddhis pantas, wajar, normal kalau punya tujuan hidup sehat. Sehat ini mencakup aspek fisik kita, kemudian pikiran, dan lingkungan di mana kita berada. Nah, Magabudi Banten atau Magabudi secara keseluruhan menyediakan satu tawaran lingkungan yang sehat. Bagaimana kita membina anggota kita, bagaimana kita saling mengisi, saling berbagi, melakukan aktivitas-aktivitas yang baik bermanfaat. Sehingga kalau sekiranya ada di sini teman-teman yang masih mencari kira-kira organisasi apa untuk bisa melatih diri, untuk bisa berjuang bersama, maka Magabudi silakan untuk dipertimbangkan sebagai prioritas yang atas. Kemudian, seorang Buddhis juga pantas, wajar, punya tujuan hidup berumur panjang. Yang keempat, punya kedudukan dan pangkat. Nah, kedudukan dan pangkat, seringkali orang salah persepsi. Oh, harus kedudukan pangkat yang formal, tinggi di organisasi, di perusahaan, dan lain sebagainya. Tidak. Teman-teman sekalian, apapun diri kita saat ini, kita punya kedudukan loh, punya pangkat. Sekalipun di kepanitiaan acara Ruang Cerdas Magabudi, Banten, sebagai perlengkapan di kepanitiaan, atau sebagai bagian materi, atau Romo Cenggiap sebagai bagian apa gitu ya, itu pun sudah kedudukan atau pangkat. Tetapi kedudukan atau pangkat yang disematkan di pundak kita itu belum cukup. Tambahannya adalah kita punya posisi apapun, tidak memandang tinggi rendah, lalu kita penuhi tugas kewajibannya, barulah itu dikatakan kita punya kedudukan dan pangkat. Sehingga tolong dikalibrasi, kedudukan pangkat ini tidak serta-merta mengartikan harus formal dan harus ditunjang. Kemudian, teman-teman sekalian, tentu saja wajar seorang Buddhis punya keinginan setelah berakhirnya kehidupan sekarang ini bisa terlahir di alam-alam yang lebih tinggi, itu wajar. Apakah kita ingin menggunakan parameter tujuan hidup Buddhis ini sebagai tujuan hidup kita masing-masing? Silakan. Teman-teman sekalian,
Karena sesi ini diniatkan juga untuk memberikan contoh yang applicable, yang dapat dipraktekkan, diaplikasikan, saya tanpa ingin untuk meninggikan atau menyombongkan diri, saya ingin berbagi. Saya punya sebagai seorang manusia normal berbagai target, berbagai aspek saya punya target-target. Salah satu aspek, saya katakan target di bidang spiritual atau religius. Nah, inilah angka-angka ajaib saya. Kalau orang belajar IT, TI, maka 1 dan 0 itu angka biner, 1 dan 0. Angka programming 1 dan 0. Kebetulan, bukan karena saya orang IT, tetapi ternyata formulasi saya menggunakan angka-angka ini. Apakah itu? Sebagian teman-teman di sini mungkin sudah pernah mendengar hal ini. Nah, teman-teman sekalian, 10, 100, dan 1000, 10 ini yang pertama adalah target saya menyelesaikan buku. Apakah buku keagamaan ataukah buku populer atau umum? Kenapa buku? Karena buku, meskipun saya nanti sudah selesai kontrak kehidupannya, buku akan menjadi wakil saya di dunia ini atau di kehidupan ini. Artinya jangka waktu, dampak dari buku sebagai legacy, sebagai warisan saya lebih panjang dari orangnya. Kemudian 100, ini adalah berdonor darah. Function tingkat tinggi. Kalau function umum memperpanjang kehidupan binatang, kalau donor darah function memperpanjang kehidupan manusia. Yang mana seorang manusia tingkatannya secara umum di atas binatang. Kemudian yang 1000, ini adalah target minimal, semuanya minimal teman-teman ya. 1000 adalah target untuk berbagi dhamma, berceramah, bukan training-training umum. Jadi ini murni yang berkaitan dengan sharing agama. Nah, makanya teman-teman sekalian, tadi sudah dibocorkan lebih bocor lagi oleh Romo Suhendri, bahwa di tanggal 10, bulan 10, jadi bulan lalu, Oktober tanggal 10, saya merilis buku ke-7 saya. Wow, masih ada 3 lagi tantangan. Tetapi, tujuan ini mengarahkan fokus saya, menentukan, membantu saya membuat prioritas keseharian. Rencananya, 4 hari lagi, sekarang tanggal 7, tanggal 11 bulan ini, artinya 11, 11, 20, saya berencana melepas buku ke-8. Naskahnya udah siap, ISBN-nya sudah keluar, hakinya juga sudah ada. Buku ke-8. Dan, karena semangat, kemudian tujuannya sudah ditentukan, tanggal 12, bulan 12, jadi 12, saya berencana meluncurkan buku ke-9, Join Writing dengan satu teman yang lain. Progresnya kira-kira 80-85%. Selesaikah tanggal 12, semoga karma-karma baik saya mendukung. Dan, supaya lebih bersemangat lagi, tanggal 2, bulan 1, jadi 2 Januari tahun depan, 21, saya berencana merilis buku ke-10, Join Writing, dengan satu teman tentang ilmu angka dan hukum karma. Artinya apa? Kalau tidak ada halangan berarti, maka by January next year, saya sudah akan melengkapi 10 itu. Tantangannya memang ada di yang 100, karena minggu depan, kalau karma baik saya mengkondisikan, maka saya baru akan berdonor yang ke-59. Masih ada 41, 42 tantangan. Mudah-mudahan cukup kehidupan saya. Yang 1000 saat ini kira-kira 800 atau 800 sedikit. Jadi masih ada sekitar 200 paling tidak. Nah, apakah yang kali 10 kali 10? Kenapa dia kali? 10 dan 10, 20 ini adalah target saya untuk ikut retret meditasi. Apakah yang panjang, yang menengah, atau yang pendek, yang beberapa hari. Kemudian saya juga mentargetkan untuk ikut Pabaja
samanera sementara. Dan ada keinginan untuk menjadi biku. Kenapa kali? Teman-teman ingat bahwa meditasi itu menyempurnakan. Nanti akan ada bagian di sini, pariyati, pati weda. Berteori, berpraktek, bermeditasi. Meditasi ini melengkapi, menyempurnakan. Karena itu saya tulis sebagai kali. Kali itu kan multiplikasi, menambah dalam bentuk yang lebih besar daripada plus. Karena itu saya kali 10 kali 10. Nah, ini adalah contoh. Apakah teman-teman harus mencontoh target ini? Tidak sama sekali. Silakan teman-teman punya tujuan masing-masing yang meaningful, yang berarti, yang membuat kita bergerak, yang membuat kita bersemangat untuk meraih itu. Dan kalau teman-teman perhatikan, saya mencoba karena belajar ilmu manajemen strategik selama ini dan coba praktekkan. Di sini, kalau teman-teman sadar, 10 buku, terutama kalau itu buku Dhamma, maka saya berbagi dalam bentuk dana tertinggi, sabadanang, dhamma danang, jinati. Dari segala bentuk pemberian. Maka pemberian tertinggi adalah berbagi ajaran benar. Nah, jadi saya mengambil dana level yang tertinggi. Kemudian berdonor darah, menyelamatkan manusia. Kalau kita ingat teori tentang dana, salah satunya adalah berdana tenaga, berdana materi gitu ya, level dasar. Karena dampaknya pendek. Lalu memperpanjang kehidupan makhluk lain. Satu kehidupan diperpanjang, dampaknya lebih panjang. Makanya tingkatnya lebih tinggi. Dan paling atas itu berdana ajaran yang benar. Kenapa itu tertinggi? Karena kalau kita berbagi ajaran benar, orang mengerti, orang mempraktekkan, lalu mendapat manfaat. Maka ajaran benar itu bisa membawa manfaat tidak hanya kehidupan sekarang, tetapi kehidupan berikutnya. Karena itu kenapa berbagi ajaran benar adalah yang tertinggi tingkatnya. Nah, ini berbagi kehidupan tingkat kedua. Kemudian berceramah 1000 ini juga berdana dhamma. Sehingga saya sebagai orang strategic management, saya mencoba mengambil dana-dana paling tidak level kedua, level ketiga. Karena itu tingkat yang lebih tinggi. Kemudian teman-teman sekalian, tentu saja sebagai seorang Buddhis kita belajar Cattari Arya Sacani, 4 kebenaran mulia. Nah, kan adanya duka, sebab adanya duka, kemudian lenyapnya duka, jalan menuju lenyapnya duka. Nah, tentu saja seorang Buddhis harus bersemangat untuk mempraktekkan jalan mulia berunsur 8. Ini kita tidak bahas ini ya, karena sesi kita bukan berfokus kepada ini. Jadi ingat teman-teman sekalian, sebagai seorang Buddhis, kita flashback sedikit, perlu punya tujuan hidup. Apakah tujuan hidup versi Buddhism, ataukah tujuan hidup yang wajar dan pantas kita sebagai seorang manusia? Silakan saja. Tujuan memungkinkan kita untuk tahu arah kita. Yang kedua, dari waktu ke waktu kita bisa ngukur. Kecepatan hidup saya ini udah cukup cepat atau belum ya? Arahnya benar sih ke tujuan itu, tapi kok lambat sekali gitu ya. Maka kita harus mempercepat itu, misalkan. Itulah gunanya tujuan. Satu, arah kita menjadi jelas. Yang kedua, kecepatan dari perjalanan kita bisa ukur. Makanya tadi ada angka-angka. Ada 10, ada 100, ada 1000. Kemudian, seorang Buddhis harus bersemangat mempraktekkan LB3, LB3. Zaman saya masih muda, sekarang pun saya belum merasa tua, masih terus merasa muda. Karena itu, begitu Magabudi Tangsel, katanya nih, dari PMD mau jadi PMY. Saya bilang, nggak usah lah ya, PMD aja. Kenapa alasannya saya bercandain? Karena mau muda terus. Pandita muda aja, nggak perlu jadi madya dan seterusnya. Supaya tetap muda, PMD. Tapi ini bukan contoh yang baik ya, teman-teman ya. Ini contoh bercanda kita, hahaha kita. LB3. Zaman saya muda, sekarang pun masih muda, ada AB3. AB3 itu penyanyi 3
perempuan, 3 cewek ya kalau nggak salah, tapi ini bukan meniru mereka LB3. LB3 adalah istilah saya. LB itu adalah lebih banyak. Tentu saja seorang Buddhis, kita semua tanpa kecuali harus lebih banyak untuk berbuat kebaikan. Yang kedua, LB kedua, kurangi berbuat kejahatan, keburukan, atau ketidakbaikan. Dan LB yang ketiga, lebih banyak berlatih meditasi. Ini Dhammapada 100, berapa ya? 183, 82 kalau nggak salah. Bagaimana ajaran semua Buddha. Sabba papasa akaranang kusalasa upasacika, apa ya? Sacita pariyodapanang etang budana sasanang. Jadi ini adalah Buddha sudah mengatakan kepada kita. Ajaran semua Buddha adalah seperti ini. Jadi seorang Buddhis harus bersemangat untuk mempraktekkan LB3. Kemudian, apalagi teman-teman sekalian, seorang Buddhis itu alternatifnya apalagi untuk bersemangat dijalankan dalam kehidupan ini. Nah, yang pertama seorang Buddhis itu ya belajar teori. Karena ajaran Buddha itu bahkan Tripitaka, Tipitaka itu 1 lemari penuh. Terbanyak secara secara literatur gitu ya. Artinya teorinya tersedia. Tentu saja kita perlu belajar teori. Yang kedua, teori tanpa praktek itu isinya menjadi kurang mantap. Makanya seorang Buddhis belajar teori sekalian praktek. Belajar teori, praktek, saling memperkuat. Dan jangan lupa, bermeditasi. Pariyati, pati-pati, pati-weda. Nah, ini saling memperkuat sebetulnya. Sebagian di antara kita ada yang agak kesulitan pada waktu menjelaskan konsep ini. Perkenankan saya berbagi kepada teman-teman sekalian, sekiranya cara saya menjelaskan 3 ini berkenan dan cocok, silakan dipakai. Tidak ada hak cipta yang didaftarkan. Begini. Saya menggunakan pendekatan contoh ya, analogi, metafora kalau dalam dunia training. Nah, bayangkan teman-teman kita masuk ke sebuah restoran. Tentu restoran itu ada makanan dan minuman. Kita disodorkan daftar menu. Itulah yang dikatakan teori. Kita tahu, oh, restoran ini menyediakan menu makanan jenis Chinese food atau Sunda atau apalagi Manado, dan seterusnya. Lalu makanannya, minumannya apa saja. Kita tahu, itulah teori. Praktek, kita panggil yang melayani, kita order, kita pesan, kemudian dimasak, disiapkan, datang kepada kita. Kita lihat, kita coba. Itulah praktek. Beda nggak kira-kira teman-teman? Kalau misalnya Koongsan masih hadir? Koongsan? Monitor Koongsan? Hadir, Mo. Wow, ini bukan sengaja ngerjain nih, Kongsan ya. Ya, saya ke Western aja, Mo. Misalnya nih, Kongsan, bosnya CP. CP tahu lah ya. Kongsan tahu CP? Hah? Tahu CP? Papan. Oh, enggak, Central Park. sorry, Kongsan. Bukan ngerjain ya. Kongsan tiba-tiba mau traktir kita nih, teman-teman sekalian. Saya umumkan ya bocorannya, Kongsan mau traktir kita. Tapi Kongsan bilang, ya traktirnya teori aja ya. Saya kasih menunya, udah selesai. Mau nggak kita kira-kira begitu? Kan nggak. Kita maunya sampai praktek. Yuk Kongsan, kita datengin restoran yang dikasih menunya itu. Kita pesen, lalu datang kita makan. Kan begitu? Beda nggak antara teori dengan praktek? Karena itu kita harus praktek, baru merasakan, baru mencicipi. Kemudian bagaimana hubungannya meditasi dengan teori dan praktek ini? Saya menganalogikan begini. Secerah kita berpraktek, kita lihat makanan itu datang, oh ternyata antara realisasi makanan realnya dengan gambar menunya, wow ini jomplang. Di menu itu giant, porsinya gede. Begitu datang, ternyata porsinya mini, kecil sekali. Karena kita melewatkan tulisan di menu. Bahwa ini hanya sebagai contoh atau sebagai ilustrasi saja. Makanya begitu datang Lilliput, kecil, gambarnya raksasa. Nah, begitu kita lihat makanannya, kita coba.
kita pesen tom yum, kita merasakan asam, pedas, asin, campur aduk di sana. Kan gitu. Beda dengan melihat gambarnya atau menunya saja. Bagaimana bermeditasi? Meskipun kita udah lihat bentuk tom yumnya itu cair, ada isi di dalamnya, di atasnya ada seperti pulau-pulau bumbu, begitu ya, ada minyak-minyak segala macam, kita cicipi, itu belum lengkap. Tapi misalnya, kemudian chefnya, tukang masaknya, kasih bocoran ke kita. Kayak gini loh, bahan-bahannya itu A, B, C, D. Lalu, A campur B, digerus, digiling, diapakin, kemudian ini dicampurkan dulu, ditumis, dan seterusnya. Kemudian dikasih air, dibiarkan mendidih sekian lama, dan seterusnya, dan seterusnya. Kira-kira, kalau kita dikasih tahu bahannya, prosesnya, lalu mengerti sepenuhnya, beda nggak dengan kita hanya cicipi, hanya lihat saja. Nah, jadi teori itu seumpama kita lihat buku menu, praktek itu benar-benar kita order makanan minumannya, lalu kita makan, kita cicipi. Meditasi itu kita mengetahui persis bahan ini apa untuk membuat makanan minumannya, lalu prosesnya seperti apa. Karena itu meditasi dikatakan penembusan, membuat pengetahuan kita, pemahaman kita menjadi utuh, menjadi lengkap. Seorang Buddhis harus mempraktekkan 3 ini. Kemudian teman-teman sekalian, tentu saja kita dilingkupi oleh kehidupan dengan faktor-faktornya, 8 faktor kehidupan, atta, loka, dhamma. Meskipun kita belajar, teorinya sudah hafal di dalam kepala, bukan di luar kepala. Kalau di luar kepala sudah lupa, dalam kepala kita tahu. Tetapi pada waktu menghadapi, terutama yang merah, bisa jadi kita lupa daratan, alias enggak ingat ajaran Buddha. Yang pertama, untung rugi, nama baik, nama buruk, dipuji, dicela, bahagia, menderita. Tidak ada yang hijau, hanya ada yang kuning dan merah. Kenapa? Teman-teman sekalian, yang kuning diinginkan lebih sering oleh setiap orang. Yang merah, kalau bisa jangan. Kalaupun datang sekali-sekali saja. Tapi bisakah kita menghindari yang merah, hanya yang kuning saja? Enggak akan bisa. Seperti halnya roda yang berputar. Ada saatnya dia di tengah, dia di bawah, dia naik lagi, dan naik lagi. Meskipun teori ini kita sudah mengerti, kita dapatkan. Tetapi pada waktu kita menjalani yang merah, bisa jadi kita protes. Kita tidak puas, kita tidak terima. Nah, semangat seorang Buddhis, tentu saja pada waktu menghadapi Attaloka Dhamma, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu bawah, UPK. Hadapi saja, tetap jalani, karena apa yang muncul, yang hadir, harus kita hadapi dan jalani, tidak lepas dari karma atau perbuatan kita. Nah, semangat menjalani Attaloka Dhamma kita butuhkan sebagai seorang Buddhis. Teman-teman sekalian, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mencoba menengok dunia keseluruhan, dunia yang lebih luas. Lihatlah bagaimana semangat seorang atlet. Satu Olimpiade tahun 92, mudah-mudahan sudah pada hadir. Romo Yahya bukan sudah hadir ya, mungkin Romo Yahya Santosa, tadi saya lihat namanya, mudah-mudahan masih monitor. Romo Yahya mungkin ini pernah berkeinginan ikut Olimpiade 92 kali ya, meskipun ada yang belum lahir atau ada yang masih kecil. Olimpiade Barcelona di Spanyol tahun 92, ada seorang peserta lomba lari 400 meter sprint. Namanya Derek Redmond. Dia difavoritkan meraih medali emas karena dia jago dan banyak perlombaan yang sudah dia menangi. Inilah jalannya perlombaan. Lari 400 meter tahun 92, Olimpiade di Barcelona, Spanyol. Mungkin di antara teman-teman yang koneksinya tidak terlalu mulus, video ini akan tampil terputus-putus meskipun suaranya akan lengkap. Bagaimanapun pelajarannya bagus sekali.
garis finish, ternyata si Derek Redmond merasakan sakit di otot pahanya dia. Kemudian dia jatuh, dia berhenti di lintasan itu. Dia tidak bisa melanjutkan lomba larinya. Tapi dia tidak menyerah. Dia terus melanjutkan perlombaan. Meskipun kita tahu yang adalah karena dia sudah tertinggal jauh dan tidak bisa berlari dalam kesakitan. Dengan semangat untuk menyelesaikan. Terus berlari. Kemudian dari Klasen, menjaga keamanan seorang pria mencoba kemudian memapa itu ternyata adalah ayah. Kamu tidak harus melakukan ini kata ayah tersebut kepada anaknya. Tapi saya harus kata oke, kalau begitu kita lakukan bersama-sama hingga garis finish. Dan akhirnya dengan bantuan ayahnya, Derek terus melanjutkan perlombaan yang sudah dimulai. Sama-sama menjaga anak-anak. Ayahnya menjaga Derek menyelesaikan sendiri perlombaan itu, jadi dilepas, tidak dibantu lagi. Dengan tertati-tati dia melanjutkan sehingga melewati garis finish. Nah, ini satu pelajaran bagi kita. Kalau orang umum ya sudah terluka atau sakit kakinya, nggak mungkin lagi menang, ya sudah berhenti. Tapi bagi seorang Derek tetap penuh semangat. Apa yang sudah dimulai dia selesaikan. Teman-teman sekalian, ini lambang negara apa? Kohongji monitor. Sorry nih Kohongji, di absen. Ini lambang negara apa Kohongji? Gampang lah ya, di luar kepala nih kayaknya, alias lupa. Kohongji? Ayo, salah pilih sampel. Cirina, replace. Kohongji pura-pura lah, dia udah hafal. Sekalian minta info, naikin mic-nya, Romo. Oke. Naikin mic kurang ya. kencang sedikit. Oh iya, jadi 100 ya sekarang posisinya. Mic yang mikrofon untuk bicara. Mikrofon untuk bicara. Ya, untuk bicara. Iya, bagus. Oke, thank you. Oh ini, jadi maksudnya saya angkat begini ya? Ya, oke. Oke, baik. Mudah-mudahan tetap terdengar sebelumnya ya. Kalau enggak, saya mengulang lagi bisa diare ini saya. Enggak ya? Nggak perlu ulang kan dari awal kan ya? Nah, teman-teman sekalian, ini adalah lambang negara Australia. Ada 2 binatang yang nongol di sana apa? 1 kanguru dan 2 burung kasuari. Kenapa 2 binatang ini sampai nyasar, sampai tersesat masuk ke dalam lambang negara Australia? Singkat saja, kalau teman-teman ingin tahu detailnya silakan di googling, akan dapat informasi lebih banyak, lebih lengkap. Kanguru itu, dia punya buntut, seperti lihat di sini, buntutnya itu panjang, ngeganjel gitu. Artinya apa? Dia nggak bisa jalan mundur, nggak bisa ke belakang, keganjel, ketahan sama ekornya. Kemudian kenapa burung kasuari? Burung kasuari ini katanya, saya juga belum pernah ketemu nih, barangkali kalau teman-teman ada yang piaraannya burung kasuari, boleh nanti saya mau datang, mau lihat. Burung kasuari itu katanya, jari-jari kakinya itu hanya 3, dan 3-tiganya menghadap ke depan. Kira-kira ya, begitu ya. Artinya apa? Dia tidak bisa jalan mundur, kalau jalan mundur dia kejeblak, jatuh dia. Artinya 2 lambang binatang Australia ini sebetulnya mengartikan salah satu yang ingin ditanamkan, ditonjolkan adalah semangat.
Jangan mundur, maju terus. Kita kenal cerita tentang orang Australia adalah orang buangan, orang hukuman dari negara Inggris. Karena orang hukuman gitu dianggap rendah gitu kan, jadi mereka harus membuktikan diri dan seterusnya dan seterusnya. Kita kenal negara Australia juga sebagai negara maju. Kemudian teman-teman sekalian, ini ada satu sharing dari cerita Jataka. Kita tahu cerita Jataka adalah berisi cerita tentang riwayat Bodhisatta, calon Buddha. Jadi dari sejak bertekad sebagai Pertapa Sumedha, ingin jadi seorang Buddha nanti, kemudian menjadi Pangeran Siddhartha, Petapa Gotama, dan Buddha Gotama, itu Bodhisatta. Oh iya, ini sebagai informasi, saya pernah dengar dari Pak Wawor ya, mendiang Pak Wawor, beliau katakan, untuk jadi Bodhisatta itu, harus tekadnya itu diucapkan di depan seorang Buddha. Jadi diucapkan di depan seorang Buddha. Kemudian Buddha ngecek di masa yang akan datang jadi Buddha sebagai apa, namanya apa, di zaman apa, dan seterusnya. Jadi harus seperti itu, baru itu Bodhisatta. Katanya seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, satu ketika Bodhisatta, calon Buddha, terlahir sebagai anak seorang raja. Tetapi kerajaan ayahnya terjadi pemberontakan oleh pamannya. Menjelang ayahnya kalah, si Bodhisatta dibawa oleh ibunya untuk melarikan diri. Sewaktu melarikan diri juga membawa harta benda. Pergi jauh gitu ya, mungkin di luar daerah dan lain sebagainya untuk tidak bisa dilacak dan seterusnya dan seterusnya. Bodhisatta yang bayi atau masih kecil itu kemudian menjadi dewasa. Satu ketika Bodhisatta yang bernama Janaka kemudian minta kepada ibunya untuk diperkenankan merantau. Ibunya yang sangat sayang kemudian ingin memberikan semua harta yang dibawa pada waktu pergi dari istana. Tapi Janaka bilang, dia hanya ambil setengahnya untuk ibunya, untuk mamanya. Karena ibunya membutuhkan. Anak yang sangat baik. Kemudian, singkat cerita, Janaka naik kapal. Apa mau dikata, di pertengahan perjalanan, di tengah samudra, kapalnya itu diserang oleh badai. Lalu kapalnya akan karam, dan seterusnya. Cerita ini kalau diceritakan, akan menampilkan ya bagaimana luar biasanya pemikiran seorang bodhisatta, di mana sebelum kapal itu tenggelam, udah tanda-tanda orang-orang ketakutan, orang-orang memohon doa, memohon ampunan dan seterusnya dan seterusnya. Apa yang dilakukan Janaka bodhisatta? Dia ke tempat penyimpanan makanan, dia makan. Tolong hati-hati teman-teman, jangan ketawa dulu ya, sempat-sempatnya makan. Di saat musibah atau bencana di depan mata, dia makan, kemudian melumuri dengan lemak hewan seluruh tubuhnya, seluruh bajunya. Lalu kemudian dia naik ke tiang layar yang paling tinggi. Begitu kapal itu roboh, orang-orang kan berjatuhan ke dalam samudra, ke dalam lautan, dingin, kemudian dimakan, digigit oleh binatang-binatang laut. Dia yang ada di atas terlempar paling jauh, terlempar paling akhir. Kemudian karena dilumuri dengan lemak hewan, selain menjaga supaya tidak dingin, juga membuat baunya itu binatang-binatang laut tidak mau mendekati, tidak mau makan dia. Kemudian karena perutnya kenyang, makan, dia punya tenaga untuk coba berenang. Dan seterusnya. Silakan baca referensinya Jataka. Mahajanaka Jataka judulnya. Kemudian, setelah 7 hari 7 malam berenang, kemudian Dewi, penjaga samudra, pada waktu itu yang bertugas adalah Dewi. Katanya penjaga samudra itu berganti-ganti. Di waktu Janaka itu namanya Dewi, Mani Mekhala. Nah, kemudian si Dewi penjaga samudra ini melihat bahwa ada seorang manusia berjuang 7 hari 7 malam lamanya berenang. Lalu kemudian si Dewi pelindung samudra ini ingat dari Raja Dewa, kira-kira begitu ya, dari mungkin atasannya Dewi ini dikatakan makhluk-makhluk yang memiliki kebajikan. Contohnya bakti kepada ibu mereka, kepada orang tua mereka, tidak pantas tenggelam dalam lautan.
Jadi orang-orang yang memiliki kebajikan, bakti kepada orang tua itu akan dijaga. Kira-kira begitu pesannya ya. Nah, Dewi Pelindung Samudra ini memonitor ada seorang manusia. Wow, berjuang 7 hari 7 malam berenang. Akhirnya Dewi Pelindung Samudra itu bercakap-cakap dengan Janaka. Kira-kira ya, bahasa Sundanya kira-kira beginilah. Ngapain lo? Kok berenang lama banget gitu ya? Daratan pun nggak kelihatan, mana bisa kamu selamat? Ngapain kamu terus berenang untuk berusaha? Kira-kira begitulah bahasa Sundanya. Pertanyaan Dewi Mahanimekala ke Janaka. Apa jawab Janaka? Ia yang berpikir tidak ada yang diraih, dan tidak akan berjuang selagi ia bisa berjuang. Akan layaklah ia dipersalahkan atas apapun kerugiannya. Adalah karena hatinya yang lemah, yang menyia-nyiakan hari. Selagi kekuatan saya masih bertahan, saya akan terus berjuang, tidak akan menyerah, hingga saya tak mampu lagi berupaya. Perhatikan teman-teman sekalian, bagaimana seorang Janaka punya prinsip. Dia mengatakan, orang yang berpikir tidak ada yang bisa diraih, dan tidak berjuang selagi dia berjuang. Dia layak dipersalahkan atas hal-hal buruk yang terjadi. Hatinya lemah, menyia-nyiakan hari. Kemudian, selagi kekuatan dia masih ada, dia akan terus berjuang, tidak akan menyerah. Kemudian ada beberapa percakapan lain antara Dewi Manimekala dengan Janaka. Lalu ada satu yang saya kutipkan di sini, jawaban Janaka kepada Manimekala. Jika saya mati selagi saya melakukan upaya terbaik, maka saya paling tidak terbebas dari kesalahan. Ia yang melakukan apa yang manusia bisa lakukan, terbebas dari celaan terhadap kaumnya. Penguasa surga membebaskannya pula, dan ia tidak merasakan penyesalan dalam batinnya. Teman-teman, ini adalah satu teladan bagi kita. Janaka mengatakan, kalau saya atau dia mati sewaktu melakukan usaha upaya terbaik, paling tidak dia terlepas dari kesalahan, dicela, karena dia udah berupaya. Yang harus dilakukan oleh manusia adalah selagi dia sanggup, dia harus terus berupaya. Nah, ini satu teladan bagi kita. Bagaimana kita bersemangat, bagaimana kita terus berupaya, berusaha dalam kehidupan ini. Romo Suhendri, saya minta waktu ya. Saya tadi memonitor kira-kira jam 7 menit mulai. Jadi saya masih punya sedikit waktu, tapi mungkin akan ada lewat sedikit, lewat dari 40 atau 45 menit. Saya minta tambahan waktu sedikit ya. Teman-teman sekalian, saya akan lanjutkan lagi. Nah, belajar dari teladan kalau kita baca riwayat Buddha, tentu saja kita mengenal bagaimana Pangeran Siddhartha. Pangeran Siddhartha itu secara fisik boleh dikata sempurna sebagai manusia penampilannya. Kemudian secara keterampilan, memanah, berkuda, berlari, berperang, dan seterusnya. Boleh dikata sempurna keterampilannya sebagai manusia. Kekuasaan, beliau anak raja. Kekayaan, beliau punya harta berlimpah. Artinya apa? Mendekati kesempurnaan kehidupan seorang Pangeran Siddhartha. Tapi dengan penuh semangat, kemudian meninggalkan itu semua. Dengan tekad, bukan sementara loh. Bukan pabaja sama nera sementara, tapi benar-benar sampai obat kehidupan itu ditemukan. Kemudian, sebagai Pertapa Gotama, ada cerita-cerita detail yang mengatakan siang hari bisa bermeditasi di tengah panas terik, terbuka, malam hari berendam di air sungai, di Kinda, seterusnya. Artinya apa? 6 tahun sengsara tanpa putus. Betul-betul bersemangat melakukan meditasi, meskipun dengan cara menyiksa diri. Sebagai seorang Buddha, kalau kita, meskipun kebudayaan tidak bisa dikatakan tingkat gitu ya, tertinggilah kalau untuk mengilustrasikan. Harusnya udah, beliau tenang-tenang aja, tapi ini tidak. 45 tahun tanpa henti setiap hari
Bahkan dikatakan tidak kurang 6 kali berceramah. 6 kali setiap hari, kali 45 tahun, kali 365 hari. Sehingga kira-kira ada 80-an ribu topik. Kalau kita baca Ratana Sutta akan disebut ya, ada 80-an ribu topik. Asalnya kira-kira seperti itu. Tidak kurang 6 kali selama 45 tahun dikalikan 365 hari. Kita lihat di sini bagaimana teladan sebagai pangeran, sebagai petapa, sebagai seorang Buddha. Kemudian teman-teman sekalian, dalam kitab Dhammapada ini juga banyak syair-syair yang berisi tentang semangat ketekunan upaya usaha. Kita dengarkan rekaman yang berikut ini, ada beberapa. Dhammapada syair 112, Buddha mengatakan, daripada hidup 100 tahun tapi malas dan tidak bersemangat, sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari orang yang berjuang dengan penuh semangat. Buddha sendiri mengatakan, hidup panjang tapi malas, tidak bersemangat. Sebenarnya cukup sehari aja, isi dengan perjuangan, dengan penuh semangat. Dhammapada syair 23, Buddha mengatakan, orang bijaksana yang senantiasa berupaya, ulet, dan tekun bermeditasi akan mencapai nibbana, bebas dari segala ikatan, suatu kebahagiaan tertinggi. Berupaya, ulet, tekun dalam hal meditasi. Ini bisa mengarahkan kita mencapai nibbana. Dhammapada syair 24, Buddha mengatakan, makin bertambahlah kemuliaan orang yang senantiasa hidup penuh semangat, waspada, bertindak bajik dan bijaksana, mampu mengendalikan diri, menempuh kehidupan benar, dan penuh kesadaran. Lagi-lagi ini tentang semangat, waspada, bertindak bajik dan bijaksana, serta mengendalikan diri. Jadi teman-teman sekalian, dalam Dhammapada sendiri ada berbagai syair yang berisi tentang semangat, tentang upaya, tentang usaha, dan seterusnya. Kemudian, kalau kita mengambil contoh yang umum, ini bocorannya adalah orang ini akan jadi pembicara di dalam ruang cerdas Magabudi tanggal 14 hari Sabtu minggu depan. Kalau ini kurang jelas fotonya, inilah dia. Romo Hongji, Ko Iwan, Ci Rina, Ko Suendri, confirm ya, ini sudah akan hadir ya hari Sabtu minggu depan ya. Ruang cerdas Magabudi sudah confirm kan beliau? Mantap. Sudah ya? Sudah. Kalau betul-betul beliau hadir, kelihatannya tidak akan ada pengunjung yang akan hadir karena orang ini adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison, kita kenal, ditolak sekolah, katanya nggak punya ini ya, nggak bisa lah kalau untuk sekolah, dikembalikan ke ibunya. Pedagang asongan, sudah mulai praktek kecil-kecilan, laboratorium meledak. Hampir tuli gitu, hampir jadi orang cacat lah, udah tuli. Jadi orang seperti itulah yang kemudian menemukan lampu pijar menjadi dasar untuk pengembangan lampu modern. Kalau Thomas Alva Edison hanya terima saja, oh saya sekolah pun nggak diterima, meskipun sudah dibayar misalnya ya, kemudian dia cacat orangnya. Kalau dia terima seperti itu, tidak terus berupaya, bersemangat, bahkan katanya 999 kali gagal. Baru ke 1000 berhasil menemukan lampu pijar. Kalau dia berhenti, pengembangan lampu tidak akan semaju seperti sekarang. Kata Thomas Alva Edison, sukses keberhasilan terdiri dari 1% saja bakat yang bawa secara alamiah. Tetapi 99% itu adalah keringat. Karena usaha, upaya, mengeluarkan keringat, itulah yang menentukan kesuksesan. Kemudian kalau Thomas Alva Edison tidak diterima sebagai pembicara ruang cerdas Magabudi Sabtu depan, mudah-mudahan yang ini diterima. Terima nggak? Wah, ditolak juga nih, tidak ada yang menjawab. Terima. Kalau kurang jelas, inilah fotonya.
Ini adalah foto Ko Hong Ji pas waktu masih muda. Seperti inilah Ko Hong Ji itu. Kalau yang action beliau lagi main kungfu gitu ya, karena pernah jadi bintang film itu waktu Ko Iwan Kurnia masih muda yang waktu main kungfu ya. Beliau adalah Andri Wongso. Beliau mengatakan seperti ini, sebetulnya kutipan ini bukan asli beliau, tapi pertama kali saya mendengar dari beliau, maka saya berikan kredit. Ternyata kalau dilacak kutipan berikut ini katanya dari proverb kalimat bijaksana atau peribahasa dari China. Dikatakan bahwa jika kita lunak kepada diri sendiri, maka dunia akan keras kepada kita. Sebaliknya, jika kita keras kepada diri sendiri, dunia akan lunak kepada kita. Apa artinya lunak dan keras? Tidak ada hubungannya dengan kekerasan dan kelunakan. Lunak dan keras. Kalau kita lunak ke diri sendiri, artinya kita disiplin, menempa diri, meningkatkan pengetahuan kita, keterampilan kita, penuh semangat. Kira-kira seperti itu. Kalau kita lunak nih, kita biarkan diri kita, sudahlah, ngapain capek-capek belajar, ikut kursus, ikut ruang cerdas Magabudi, kan udah cerdas. Padahal cerdas pun masih bisa lebih cerdas ya, makanya ruang cerdas Magabudi masih sangat relevan bagi kita semua. Nah, kalau kita tidak menempa diri kita, dunialah akan keras kepada kita. Kita sulit untuk bersaing, sulit untuk kolaborasi, karena tidak punya nilai tambah, tidak punya keterampilan, tidak punya kemampuan. Tapi kalau kita keras nih, belajar sungguh-sungguh, bersemangat, membina network, dan lain sebagainya. Kita keras menempa diri kita, disiplin, maka dunia akan lebih lunak. Kita mau ngapa-ngapain, kita mampu kok bersaing dengan orang lain. Kalau mau berkolaborasi, kita punya yang dibutuhkan orang lain. Orang lain mau berkolaborasi dengan kita. Jadi semangat dalam menempa diri, mendisiplinkan diri sangat diperlukan dalam kehidupan kita. Teman-teman sekalian, sebelum saya diprotes oleh Romo Suhendri sebagai moderator, nanti saya di-cut gitu ya. Romo Suhendri udah siap-siap, udah gemes saja. Mohon ampun ya, Romo Suhendri ya. Ini menjelang akhir rangkumannya, teman-teman sekalian, kita bicara salah satu topik dari 10 paramita untuk merealisasi kebudaan. Yang keenam, wirya atau semangat. Salah satu kesempurnaan yang harus dicapai seorang Buddha. Wirya ini mengandung faktor-faktor usaha, upaya, semangat, kekuatan, keuletan, antusiasme. Ada 4 kelompok orang menurut konsep manajemen diri. Yang pertama adalah tidak punya tujuan hidup, seringkali atau otomatis tidak punya semangat dalam hidup. Yang kedua, punya tujuan hidup, tapi tidak punya semangat. Artinya, ngimpi kali ye. Nah, itulah bahasa gaulnya. Yang ketiga, kelompok orang punya tujuan hidup, punya semangat, tapi semangatnya kuncup, memble, sewaktu ada kendala. Dan yang keempat adalah orang punya tujuan hidup, semangatnya cukup kuat, cukup banyak, cukup besar untuk merealisasikan berbagai tujuan hidup itu meskipun akan ada kendala, hambatan, dan masalah. Nah, seharusnya seorang Buddhis masuk dalam kelompok keempat. Seorang Buddhis harus punya tujuan. Kenapa tujuan? Karena mengarahkan kita. Kenapa tujuan? Karena kita bisa mengukur kecepatan kita. Saat ini kehidupan kita, usia berapa kita? Apa pencapaian kita? Kira-kira harapan hidup kita sampai berapa lama? Dengan sisa hidup kita, cukupkah kita untuk merealisasikan berbagai tujuan itu? Dari waktu ke waktu, kita harus mengukur itu. Dengan cara ini, kita akan termotivasi. Misalnya, dulu saya takut donor darah, takut jarum suntik. Begitu sudah kenal, sekarang saya menyesal donor darah. Tapi jangan diartikan yang aneh-aneh, menyesal kenapa tidak lebih awal saya donor darah. Sekarang saya berusia 20 plus. Dulu pada waktu berusia 20 plus harusnya udah mulai. Tapi mulainya di 20 plus. Sekarang udah 20 plus, baru dapat 58 kali. Andaikan saya mulai waktu 20 atau 20 plus, maka sekarang mungkin sudah tercapai 100 kali. Nah, sekarang saya merindukan, saya menanti-nanti, wow,
ini 2 bulan atau 3 bulan saya mau donor lagi nih. Yuk, gimana caranya jaga kesehatan supaya pada waktunya donor saya bisa. Artinya target saya perlahan saya cicil, perlahan saya cicil. Jadi ada semangat dengan punya tujuan seperti itu. Sekali lagi teman-teman jangan salah tafsir ya. Tidak ada niatan saya untuk menonjolkan diri atau membanggakan diri. Ini sebagai contoh saja. Teman-teman silakan punya tujuan hidup sendiri yang unik, yang meaningful untuk diri masing-masing. Kemudian, semangat benar itu dalam hal apa aja seorang Buddhis wajar untuk bersemangat. Yang pertama, meraih tujuan hidup sesuai ajaran Buddha. Silakan. Yang kedua, tentu saja menjalankan jalan mulia berunsur 8. Satu jalan yang komponennya 8. Jadi bukan pilih 1 atau 2 di antara 8, tetapi ke-8-8-nya harus di-blend, harus di-mixkan. Yang berikutnya adalah praktekkan LB3, lebih banyak berbuat baik, lebih banyak jaga diri, tidak melakukan perbuatan buruk, kemudian lebih banyak berlatih meditasi. Lalu, seorang Buddhis harus mengerti Dhamma secara keseluruhan. Belajar teori seperti sekarang misalnya, kemudian praktekkan, kita merasa mencicipi langsung, kemudian menjalankan atau berlatih, berpraktek meditasi untuk menyempurnakan pemahaman kita, pengertian kita. Kemudian, bagaimana seorang Buddhis menghadapi, menjalani kehidupan yang dilingkupi oleh Atta Loka Dhamma. Kemudian teman-teman tadi saya sudah berbagi dari cerita Bodhisatta Mahajanaka, namanya Janaka dalam cerita Jataka. Judulnya Mahajanaka Jataka. Kemudian bagaimana seorang Pangeran Siddhartha, Pertapa Gotama, Buddha Gotama, semangatnya, upayanya luar biasa. Bagaimana seorang Thomas Alva Edison, seorang Andri Wongso berbagi kepada kita. Demikian teman-teman sekalian. Akhir dari materi saya, penyampaian saya kembalikan kepada moderator Rama Suhendri. Silakan.